Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima summa ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini kembali melanjutkan kajian kita tentang muharramat istahana biha katsiru minan nas. Kita hari ini melanjutkan pembahasan tentang al-khalwah bil ajnabiyah, yaitu tentang di antara perkara yang diharamkan adalah berkhalwat, berduaan dengan wanita ajnabi. Wanita ajnabiyah adalah wanita asing yang bukan termasuk mahram kita. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan, mahram itu ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Ada mahram yang selamanya, yang abadi, ada mahram yang sementara waktu. Nah, mahram yang sementara waktu itu dianggap sebenarnya bukan mahram. Cuman untuk sementara waktu dia tidak bisa dinikahi. Seperti adik ipar, kakak ipar, kemudian bibi dari istri, uak dari istri, maka itu adalah mahram mu'aqqad. Mahramnya sementara waktu. Ketika istri kita sudah tidak ada, maka kemudian kita menikahi adiknya, menikahi kakaknya, itu dibolehkan. Ya, itu adalah mahram mu'aqqad. Nah, adapun yang disebut dengan ajnabiyah, yaitu wanita yang asing yang dia bukan mahram mu'abbad yang dimaksud. Maka di sana dikatakan asyaitanu harisun ala fitnatin nas wa iqaihim fil haram. Dikatakan syaitan itu sangat bersemangat agar atau untuk membuat fitnah kepada manusia dan menjadikan manusia terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Setan itu senantiasa berusaha untuk menjatuhkan manusia, menjatuhkan ke dalam fitnah, sehingga kemudian mereka kemudian terjebak di dalam fitnah tersebut.
Walidzalika hadaranallahu subhanahu biqaulihi. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita dengan firman-Nya. Yaitu ayat yang menunjukkan hati-hati dengan syaitan. Syaitan gak akan pernah berhenti untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Syaitan akan senantiasa menjadikan kita sasaran tembak agar kita ini menjadi orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Ayat. Maka sesungguhnya setan itu memerintahkan kepada perkara yang keji dan yang mungkar. Dari sini ada larangan. Bahasanya kata Allah SWT, jangan sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Tipu daya syaitan. Syaitan itu tipu dayanya luar biasa. Apa saja dilakukan oleh syaitan. Tujuannya menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Menjauhkan manusia dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana diterangkan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-21. Maka dikatakan bahwa syaitanu yajri min ibni Adam majrodam. Maka di sana dikatakan asyaitan yajri min ibni Adam majrodam. Dan setan itu dia mengalir masuk ke dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darah. Ini sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim. Syaitan itu halus dia. Dia masuk mengikuti aliran darah. Syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Makanya para ulama mengatakan ini dalil yang menunjukkan syaitan bisa masuk ke dalam manusia. Ya, bisa menggoda manusia, juga bisa masuk ke dalam aliran darah manusia. Itu syaitan. Lalu kemudian dikatakan wa min subuli syaitan, yaitu fil iqa'i fil fa'isyah al-khalwah bil aznabiyah. Maka dikatakan bahasanya dan di antara jalan-jalan setan. Nah ini. Di antara jalan-jalan setan agar manusia itu terjatuh dalam perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji adalah itu al-khalwah bil aznabiyah, berkhalwat dengan wanita yang asing, wanita yang bukan mahramnya. Jadi di antara cara setan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji yang dimaksud itu adalah apa? Az-zina. Ingat ya, yang dimaksud adalah az-zina. Perbuatan zina bagaimana caranya? Dijadikan kita berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahram kita. Dan ini sudah banyak berhasil sekarang ini, ikhwah. Bagaimana syaitan itu sengaja menjerumuskan kaum muslimin secara khusus, menjadikan mereka terbiasa dengan berduaan beda jenis atau lawan jenis tanpa ada mahram. Nah ini, hati-hati. Orang kita menganggapnya biasa. Tapi di dalam Islam ini bahaya sekali. Karena Islam itu saddud dzari'ah, menutup celah-celah ya yang akan menjerumuskan orang ke dalam kemungkaran. Kalau memang ada jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada keburukan, sama Islam ditutup. Kalau orang itu kemudian dikhawatirkan terjatuh dalam zina, maka Islam melarang orang untuk melakukan jalan-jalan yang menuju pada perzinahan tersebut. Jalannya saja ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Jalannya saja sengaja dipotong sama syariat kita. Makanya dikatakan di sini walidalika sadatis syariah hadat tariqah. Dan karena itulah maka syariat menutup jalan ini. Jalan yang akan menyampaikan pada perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, ditutup sama Allah, ditutup sama syariat. Dengan cara apa? Dilarang wanita dan laki-laki berduaan dengan tanpa mahram. Ya, dilarang ini. Tidak boleh.
Kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, beliau mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh seorang laki-laki berkholwat dengan seorang wanita. Tidak boleh seorang laki-laki berkholwat dengan seorang wanita. Ini di sana ditegaskan la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh seorang laki-laki berkholwat dengan seorang wanita. Berduaan. Apakah di dalam mobil cuman berduaan, di dalam rumah berduaan, ya. Itu dilarang di dalam Islam. Atau mungkin di kantor satu ruangan berduaan. Islam melarang perkara itu. Mungkin kita sudah masa sama teman sendiri tidak boleh. Ikhwah, betapa banyak terjadi perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang haram, itu dengan sebab kita menyepelekan syariat. Ini banyak terjadi. Lalu kemudian di sana pun dikatakan, illa kana salisuhuma asyaitan. Kata Rasulullah SAW, maka di sana dikatakan, tidaklah seorang laki-laki berkholwat atau berduaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. Lalu kemudian dikatakan pula, di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bisa dilihat di dalam kitab Mishkatul Masabih, ya, pada hadis yang ke-3118. Lalu kemudian dikatakan wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan juga berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hada ala mughibatin illa wa ma'aku rajulun au ithnani. Di sana dikatakan tidak boleh seseorang laki-laki kemudian berkholwat. Ya. Tidak boleh seorang laki-laki yadkhulanna masuk ba'da yaumi hada, setelah hari ini. Setelah Rasul memberikan peringatan. Ala mughibah, kepada seorang wanita yang mughibah, yang suaminya tidak ada. Kalau zaman dahulu sudah menjadi adat orang jahiliyah, ada tidak ada suami, kadang laki-laki masuk saja biasa saja. Ya. Suaminya tidak ada di rumah, suaminya sedang safar atau suaminya sedang kerja, laki-laki lain datang. Dahulu sebelum Islam datang itu dianggap biasa. Tapi setelah itu kemudian Rasul mengatakan la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hada ana mughibah. Maka tidak boleh seorang laki-laki masuk kepada wanita yang suaminya tidak ada setelah hari ini. Illa ma'aku rajulun au ithnani, kecuali padanya ada seorang atau dua orang laki-laki yang mendampingi. Ada mahramnya. Ada orang yang bisa menjaga wanita tersebut. Ya. Dan ini Masya Allah, kita lihat dapatkan banyak kejadian pelecehan seksual terjadi gara-gara ini. Orang menganggap remeh. Di kendaraan umum, wanita sendirian. Kemudian juga di kantor, wanita sendirian dengan seorang laki-laki. Ataupun di tempat-tempat yang sepi, yang hanya berdua dengan laki-laki. Ini dosanya itu akan mudah dia dapatkan. Kenapa? Pertama, berkholwatnya dosa. Kedua, dia akan mudah terjatuh ke dalam perbuatan zina. Ini jalan-jalan syaitan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dikatakan pala yazuju li rajulin an yahtaliya fi baitin aw ujratin aw sayaratin bimra'atin aznabiyah. Maka tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk berduaan, berkholwat di dalam rumah atau di kamar atau di mobil dengan seorang wanita aznabiyah.
dengan seorang wanita ya yang bukan mahramnya. Kemudian dikatakan kazaujati akhihi, seperti dengan zaujah, dengan istri dari saudaranya. Seperti dengan istri saudara, itu namanya ipar. Kita punya adik, kita punya kakak. Ya, kakak kita, adik kita punya istri. Itu istri kakak kita, istri adik kita nggak boleh berduaan dengan kita. Itu nggak boleh walaupun kita zaman sekarang anggapnya biasa. Oh, masa saudara sendiri kok, Allah Akbar, berapa banyak terjadi perselingkuhan gara-gara gini. Ya. Lalu kemudian dikatakan pula awil khadimah, atau dengan khadimah, dengan pembantu wanita. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya, geger juga di dunia perartisan begitu. Ya, tiba-tiba suaminya menikah dengan pembantunya. Nah, ini bahaya, ikhwah. Itu mau urusan mereka. Tapi yang jelas ini akibat membiarkan pembantu wanita berduaan dengan tuannya. Enggak boleh. Ya, apalagi pembantunya masih muda, pembantunya masih misalkan masih usianya masih muda di bawah majikannya. Memiliki wajah ataupun fisik yang dianggapnya di atas rata-rata, ini bahaya itu. Makanya di sana ditutup jalan-jalannya oleh Islam. Au maridatin ma'at tabibi, atau maridah, seorang pasien perempuan dengan tabibnya, dengan dokter laki-lakinya. Itu tidak boleh berkholwat. Ya, itu tidak boleh berkholwat. Makanya tidak boleh kemudian misalkan dokter itu hanya berduaan dengan pasiennya perempuan, tidak boleh. Harus ada yang menemani. Atau wanak dindalik, dan yang semisal dengan itu. Wa katsirum minan nas yatasahaluna fi hada. Dan kebanyakan manusia mereka berlaku tasahul, bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Yang gak usah jauh-jauh Pak, mohon maaf ya. Zaman sekarang kan banyak sekali di antara manusia termasuk kaum muslimin itu bermudah-mudah. Ya, naik motor berdua bukan mahram. Kadang tengah malam, ya. Mahramnya tidak ada. Atau jalan berdua, apalagi anak-anak muda yang kemudian sedang jatuh cinta, kemudian mereka pacaran cuman berduaan, justru nyarinya tempat yang tidak ada orang. Ini kan bahaya. Makanya banyak sekali terjadi perzinahan zaman sekarang karena jalan-jalannya sudah dibuka. Kalau jalan-jalannya ditutup, maka insya Allah perzinahan itu tidak akan terjadi. Gara-gara dibukalah, maka sangat mudah orang terjatuh ke dalam perbuatan zina. Atau kemudian dikatakan pula diantaranya, bahasanya imma sikotun binafsih. Saya jadi karena dia menganggap percaya dengan dirinya. Saya berduaan dengan wanita, tenang, percaya saya ini orangnya baik. Saya ini orangnya adalah orang yang tahan nafsu. Dia merasa percaya diri. Merasa sikoh dia. Percaya binafsiki dengan dirinya sendiri. Au bi ghairihi, atau dengan selainnya. Fayatarattabu 'ala dzalik al-wuqu' fil fahisha. Maka di sana dikatakan, maka inilah menjadikan sebab dia terjatuh dalam perbuatan zina. Menganggapnya tenanglah, saya berdua kok dengan teman. Saya berdua dengan saudara ipar. Dia menganggap dirinya itu sanggup untuk menahan nafsu, sanggup untuk menjaga tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Wong berkholwatnya saja sudah berdosa. Catatannya nih. Jangankan berzinanya, berkholwatnya saja sudah berdosa. Apalagi berzinanya. Makanya jalan-jalan yang mengantar pada perzinahan itu ditutup sama syariat. Jadi jangan dianggap remeh ini. Ya. Dan ini banyak dosa-dosa yang dianggap remeh oleh kaum muslimin, padahal ini termasuk dosa-dosa yang berat ini. Ya. Hati-hati, terutama kalau kita di rumah punya ipar. Nah itu. Ya, punya ipar. Kita punya ipar apalagi yang hidupnya satu rumah. Ya, dengan iparnya, dengan saudara-saudara yang lain, mungkin ada ipar kita belum menikah. Kemudian atau ada adik ipar kita perempuan ikut ke kita. Itu hati-hati.
Kalau bisa dia ikut ke kakaknya yang perempuan, yang laki-laki. Jangan ke kakaknya yang perempuan. Karena kalau kakaknya perempuan berarti suaminya itu bukan mahramnya. Tapi kalau dia kakaknya laki-laki masih mending. Kenapa? Karena kakaknya itu jelas mahram. Jadi kalau kita punya adik perempuan, maka ikutlah dengan kita yang laki-laki. Karena dia dengan kita mahram. Tapi kalau adik istri, perempuan, dia misalkan di orang tua nggak ada yang bisa menjamin, nggak ada yang bisa mendidik, bawa oleh siapa? Oleh saudarinya, yaitu entah kakak perempuan atau yang perempuan lagi. Intinya sih jangan sampai terjadi di dalam rumah tersebut, yaitu ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ustaz, lalu kalau dengan anak-anaknya bagaimana? Kalau anak-anak sudah jelas, itu bibinya. Itu mahram. Nah kalau dengan kakak iparnya yang laki-laki itu bukan mahram. Jadi penting ya. Ini kelihatannya sepele tapi penting. Banyaknya kerusakan terjadi saat ini adalah gara-gara menyepelekan perkara seperti ini. Lalu kemudian dikatakan au muqaddimatiha, atau minimal itu jadi muqaddimah, pendahuluan. Wa tazdadu ma'satu ikhtilatil ansab wa auladil haram, dan kemudian semakin bertambahlah. Yaitu apa? Perkara bercampur aduknya nasab dan juga anak-anak yang haram. Ya, anak-anak yang haram. Jadi gara-gara apa? Gara-gara pergaulan bebas, membiasakan laki-laki dengan perempuan bukan mahram boleh berduaan. Akhirnya ujungnya terjatuh dalam zina dan makin banyak anak-anak yang terputus apanya? Nasabnya. Yang bercampur aduk, nggak tahu ini anak siapa. Karena secara pribadi sering mendapatkan kasus-kasus seperti itu. Kejadian yang sering kejadian ini. Bapak ibunya masa lalunya kelam. Mereka asalnya kebanyakan kecelakaan sebelum nikah. Begitu sudah punya anak, kalau laki-laki mungkin nggak terlalu masalah. Tapi tetap saja jadi dosa. Ini akhirnya anak perempuan. Nah karena orang kita bilang kadung wirang. Akhirnya dinikahkan. Begitu sudah nikah, seiring dan berjalannya waktu, anak perempuan ini kan nikah. Ketika nikah, anaknya nanya, ini walinya siapa? Akhirnya bapak biologis itu mengatakan, saya walinya. Saya bapak kandungnya. Memang secara biologis dia bapaknya. Tapi secara hukum syariat, kalau dia belum resmi, alias apa? Dia hamil sebelum menikah. Maka anak perempuan ini, maka nasabnya kepada ibunya. Bukan pada bapaknya. Pada ibunya. Karena nasabnya pada ibu, sedangkan perwalian. Perwalian itu dari garis ayah. Awas jangan salah. Wali itu dari garis ayah. Dari keturunan laki-laki. Enggak boleh kemudian, oh ya udah dari garis ibu. Berarti pamannya dari ibu boleh. Pak kakeknya. Enggak boleh. Karena jalur wali itu dari laki-laki. Tapi karena udahlah. Akhirnya dia nikah saja. Nikah. Ini bahayanya besar ikhwah. Ketika anak itu kemudian sudah nikah. Dinikahkan oleh bapak biologis. Sah tidak? Tidak sah. Karena dia bukan walinya. Tidak sah. Bapak tadi ketika dia mengetahui, dosa dia. Yang kedua juga, ketika sahidnya, saksi pernikahannya. Makanya saksi pernikahan itu bukan hanya sekedar ngomong sah dan tidak sah akan. Bukan. Orang yang jadi saksi nikah itu adalah orang yang ngerti tentang hukum. Dia ngerti tentang rukun dan syarat nikah. Karena dia mengatakan sah dan tidak sahnya pernikahan itu kalau dia tahu rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak. Kan begitu kan? Bukan hanya dikatakan bahasanya aku terima nikahnya Pulana binti Pulan. Tidak.
Tapi kalau yang namanya orang dikatakan saksi nikah, dia harus tahu betul-betul bahasanya yang menikahkannya itu adalah walinya. Rukun pernikahannya terpenuhi, syarat pernikahannya terpenuhi. Kan kita juga sholat tidak akan sah kalau tidak terpenuhi rukun dan syarat. Nikah juga sama. Karena kebanyakan kita ini jahil, kita tidak paham. Akhirnya ya sahkan aja. Mereka kemudian dinikahkan oleh bapak biologisnya, padahal dia tidak resmi menikah, alias kecelakaan sebelum menikah. Akhirnya dinikahkan. Siapa yang kena dosanya? Kalau walinya itu kemudian dia jahil, maka dia dihukumi kejahilannya. Harusnya tanya, ini walinya asli? Iya, wali ini. Iya. Bapaknya? Iya. Bapak? Iya, betul. Bapak asli dalam arti bukan kecelakaan. Harus disampaikan itu. Saksinya kena. Dan dengan secara tidak langsung juga itu menipu panaib. Kenapa? Nanti kalau kemudian suatu saat kejadian, anaknya tahu secara syariat, bapaknya ternyata itu tidak punya hak menjadi wali. Kalau dia datang ke panaib, tetap repot lagi nantinya. Tajdidun nikah lagi. Pembaharuan nikah lagi. Repot lagi. Ya, jadi harus tahu itu. Dan banyak terjadi kerusakan nasab gara-gara asalnya berkholwat. Hati-hati nih. Ya Ustadz kan dengan saudara. Yang namanya ipar itu. Alhamu al-maut kata Rasul. Yang namanya ipar itu kematian. Lah kalau ipar saja terlarang. Bagaimana kalau teman? Mentang-mentang dulu teman sekolah. Teman SD. Teman SMP. Teman SMA. Teman sekuliahan. Satu alma mater. Kemudian setelah itu lama nggak ketemu. Reunian ketemu. Setelah itu diajak jalan-jalan. Suaminya nggak ikut, dia diajak jalan-jalan sama teman-teman laki-lakinya. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Perkara yang seperti ini adalah perkara yang haram dan kemudian banyak diremehkan oleh manusia. Setelah kita mengetahui itu, lalu kemudian yang selanjutnya adalah musahafatul mar'ah al-ajnabiyah. Di antara perkara yang diharamkan di dalam syariat, dan ini dianggap remeh, yaitu musafahah. Nah, ini bentar lagi nih lebaran ini. Musafahah bersalaman. Bersalaman, bukan ngucapin salam. Bersalaman. Sering ya kita dapatkan? Terus enggak apa-apa. Itu Pak Ustadz saja kok salaman. Misalkan ada yang begitu. Wah itu juga banyak tokoh-tokoh pokoknya. Yang ngerti agama juga salaman. Ikhwah, agama itu bukan milik Ustadz. Bukan milik kiai, bukan milik ulama. Agama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 juta Ustadz mengatakan itu halal. Kalau Allah mengatakan haram, ya haram. 1 juta orang mengatakan haram. Kata Allah halal, ya halal. Karena syariat itu milik Allah. Bukan milik manusia. Maka jangan pernah main-main dengan syariat. Ya musafahah itu ikhwan. Secara syariat itu terlarang. Ini sebagaimana dikatakan bahasanya wahada mimma taghas fikum ba'dul a'raf al-istima'iyah ala syariatillah bil mustama'. Bahasanya dan ini diantara bahasanya melampaui batasnya sebagian yaitu al-a'raf. Yaitu a'raf, uruf artinya kebiasaan-kebiasaan di masyarakat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegiatan yang merupakan tradisi masyarakat yang melampaui batas syariat. Sehingga sesuatu yang di syariat diharamkan karena sudah biasa di masyarakat dikatakannya jadi boleh nantinya. Seperti bersalaman ini, ikhwan. Syariat mengatakan terlarang. Tapi karena sebagian besar masyarakat membolehkan, bahkan melakukannya, mungkin ada yang tidak membolehkan. Tapi karena sebagian besar melakukan, bahkan yang ngerti pun akhirnya nggak enak melakukan juga. Maka yang seperti ini, jadilah mereka melampaui batas terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala.
wa ala fihi batinu adatin nas wa taqallidihim. Dan juga bahasanya merasa tingginya yaitu kebatilan adat manusia dan taklidnya mereka terhadap ya adat kebiasaan tersebut. Mereka merasa, wah ini tanda akhlak yang baik. Ini tanda kesopanan. Wong ini adat yang bagus. Masa dilarang? Kita bersalaman ini adat yang baik enggak? Saya yakin ketika kita ini tidak salaman, orang mengatakan, ini ke orang kok terlalu radikal, terlalu fanatik. Dianggapnya kita ini enggak baik. Justru yang baik itu yang salaman. Jadi mereka itu anak merasa tinggi dia, ya, pikir di dalam masalah ini. Batilnya ada, batilnya kebiasaan ini dianggap malah benar. Sehingga ketika ada orang yang tidak mau melakukannya, dianggapnya rendah, dianggapnya tidak berakhlak, dianggapnya tidak tahu tata krama, dianggapnya tidak beretika, dianggapnya tidak sopan. Padahal orang tersebut sedang mengamalkan syariat Allah yang kita hidup diciptakan oleh Allah. Dan kita hidup untuk mengikuti syariat Allah. Ala hukmillahi, atas hukum Allah SWT. Yang adat yang batil merasa lebih tinggi dibandingkan dengan hukum Allah. Hatta lau khatabta ahad. Dan seandainya engkau pun berbicara pada ahadakum. Seandainya engkau bicara pada salah seorang di antara mereka. Bihukmi syar'i. Dengan hukum syariat. Maka kemudian wa aqamtal hujjata. Dan kemudian engkau pun menegakkan hujah. Kau bicara. Kalau kita bicara nih. Datang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini mohon maaf salaman ini. Dengan sesama jenis boleh. Dengan yang tidak sama jenis alias lawan jenis. Kalau mahram boleh. Kalau bukan mahram tidak boleh. Didatangkan hujahnya. Didatangkan Qur'annya. Didatangkan dalilnya. Kemudian wabayantan dalilah. Dan kemudian engkau pun. Ya. Engkau pun mendatangkan dalil. Engkau menjelaskan tentang dalil. Maka ittahamka birraj'iyah. Wa ta'kid wa qat'ir rahim. Maka niscaya. Bahasanya. Dia akan menuduh engkau dengan raj'iyah. Kita adalah orang yang raj'iyah. Orang yang kolot. Orang yang kuno. Orang yang terbelakang. Tidak mengikuti peradaban. Waqatir rahim wa ta'kid. Kita dianggapnya orang yang takkid, terlalu keras, terlalu radikal. Kalau kita katakan, mohon maaf ya. Ya, ayo salam, enggak mau. Wah bilangnya, alah ini kolot. Zaman modern gini kok enggak mau salaman. Dianggapnya kita ini aliran keras. Padahal Rasul yang ngajarkannya. Sebenarnya ukuran keras dan tidak keras itu dari mana sih? Katanya kita ngaku umat Islam, ngaku umat Rasul, ya harus berkurban pada Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian uswah hasanah. Allah yang menjaminnya. Teladan yang baik. Wong kita ini ikuti agama Allah. Wong kita ini kudu suruh meneladani Rasulullah. Kata Rasul, jangan salaman. Malah jadi salaman. Rasul tidak pernah mencontohkan bersalaman dengan wanita ya yang bukan mahramnya. Cari dalilnya satu saja yang Rasul membolehkan. Tapi dalilnya betul-betul sahih. Jelas-jelas seperti itu dikatakannya kita adalah orang yang raj'iyah. Orang-orang yang kolot, ketinggalan zaman, tidak mengikuti kemajuan, ya. Ditambah lagi kita ini dianggap sebagai orang yang takkid, orang yang sangat-sangat korup, yang sangat-sangat keras, radikal. Atau kemudian dikatakan waqatir rahim, kita adalah orang yang memutuskan silaturahim. Itu saudara-saudara pada datang, ya sepupu kita pada datang, kita nggak mau salaman. Kamu kok memutuskan silaturahim? Dosa loh, masuk neraka. Ayat kulul jannah khoti. Ya itu. Pakai dalilnya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan kekerabatan. Siapa? Ditanya lagi, apa makna silaturahim? Apa makna qati'ur rahim? Harusnya begitu.
Apakah orang hanya gara-gara kemudian tidak mau bersalaman dikatakan qati'ur rahim? Kalau begitu Rasul adalah orang yang tidak pernah salaman, adalah pemutus kekerabatan. Berani mengatakan Rasul seperti itu? Kalau nggak berani, ya kenapa kemudian menuduh kita adalah orang yang suka memutuskan kekerabatan? Kemudian watashkik bin nawayil hasan. Kemudian bahasanya meragukan niat yang baik, nawaya. Niat-niat yang baik. Niatnya baik, cuma salam itu niatnya baik. Agar kita timbul kesopanan, sopan santun. Ya, apalagi mohon maaf, terkadang kita kan ya anak laki-laki atau anak perempuan ke pak gurunya atau ibu gurunya itu serba keder. Kalau kita nggak salam dianggapnya ini gimana sih nggak sopan sama guru? Ya, bingung. Pertanyaannya kalau guru itu kan digugur dan ditiru harusnya. Dan teladannya guru itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pernah kan Rasul seperti itu. Ketika tidak boleh harusnya jangan begitu. Agar kita ini menjadi adil. Menerapkan syariat. Dan juga kita mengatakan simpulan ini sopan dan tidak sopan standarnya syariat. Yang mengatakan orang sopan tidak sopan siapa syariat? Oh, yang menciptakan kita adalah Allah. Berarti standar sopan dan tidak sopan siapa? Kata Allah. Bukan menurut kita. Sekarang begini. Kalau ada orang. Ya misalkan. Kata orang Inggris atau orang Barat. Ada orang-orang yang non-Muslim. Datang. Biasa mereka kalau datang kan ketemu kita. Assalaman kemudian dengan perempuan cium kanan cium kiri. Begitu. Kalau kita nggak melakukan kita dikatakan nggak sopan. Padahal di kita. Justru yang seperti itu tidak sopan. Karena antar adat berbeda. Tapi syariat mau di Indonesia, di Inggris, di Amerika, di Eropa, di Afrika sama penerapannya. Jadi yang namanya standar kesopanan itu apa? Apakah kita dikatakan kemudian adalah orang yang sopan kalau kemudian pakaiannya? Kalau perempuan pakai rok mini dikatakan sopan. Adapun kalau pakai jilbab lebar dikatakannya itu radikal dan tidak sopan. Kan heran. Kan membingungkan yang seperti itu. Padahal zaman dahulu orang dikatakan sopan, ya ada yang pakai kebaya dikatakannya sopan. Pakai ini dikatakannya sopan. No, sekarang yang pakai rok mini dikatakan sopan, yang pakai kerudung panjang dikatakan nggak sopan. Yang nggak mau salaman dikatakan nggak sopan, yang senang salaman bahkan cium pipi kanan pipi kiri dikatakannya sopan. Yang bawa istri orang dikatakan sopan, yang kita menjaga kehormatan istri orang malah dikatakan nggak sopan. Kan heran sekarang itu. Lalu kemudian di sini pun dikatakan ila akhir sampai akhirnya. Wa sarat musahafatu bintil ami wa bintil amah wa bintil khali wa bintil khalah. Maka jadilah bersalaman dengan anak dari paman dan bibi dari pihak bapak ataupun paman dan bibi dari pihak ibu. Itu dianggapnya apa? Wa zaujatil akhi wa zaujatil ami, atau bersalaman dengan istri dari saudara kita atau istri dari paman kita. Wa zaujatil khali, dan juga istri dari paman dari pihak ibu. Itu dianggapnya ashal bimustama'ina. Itu dianggap sesuatu yang mudah di dalam masyarakat kita. Jadi kalau kita nggak salaman dengan bibi ya, bibi istri dari paman kita, itu dianggapnya wis gampang, nggak apa-apa. Padahal ini besar ikhwah, dosanya berat. Tapi bagi kita dianggapnya remeh. Tapi ketika bicara tentang pengen pulang di akhirat nanti, pulangnya kemana? Ke surga. Surga milik siapa? Milik Allah. Kenapa nggak milik masyarakat? Kalau kemudian pengen pulangnya nanti ke surga yang merupakan milik Allah, berarti kalau pengen masuk surga, ikut aturan Allah. Wong kita ini pengen masuk SMA 1, ikutnya aturan SMA 1 atau SMA lain? Kan harusnya ikut aturan SMA 1, jangan ikut aturan SMA lain. Kalau ikut aturan SMA lainnya silahkan masuknya SMA lain. Kalau kita pengen masuk surganya Allah, ikuti aturan Allah. Ketika hidup di dunia, pakai aturan manusia. Ketika pengen masuk pulang ke akhirat, pengen masuk surga. Surganya surga Allah. Kan heran kita ini. Coba pikir saja lah. Kita coba pikirkan secara baik-baik. Seperti apa seharusnya manusia itu. Lalu kemudian dikatakan,
min syurbil ma, lebih mudah dibandingkan minum air. Ternyata bersalaman dengan istrinya paman, istrinya saudara kita, istrinya kemudian tua kita, itu dianggap lebih mudah dibandingkan Pak min syurbil ma, dari minum air. Sangat-sangat mudah saking diremehkannya. Di dalam masyarakat sudah dianggap biasa. Padahal ini dosanya luar biasa. Ya. Seperti apa dosanya? Ya kita nantikan pada pertemuan yang akan datang. Cuma pertemuan yang akan datang Ramadan. Ya, kalau Ramadan otomatis nggak bisa sore. Gantinya siang, Selasa siang. Ya, Ramadan, Selasa siang, ba'da duhur ya Pak. Ba'da duhur ya. Insya Allah wayahnya barangkali yang masih penasaran, biar kita pulang-pulang nggak penasaran ya. Nanti kita lihat setelah ya, insya Allah setelah duhur pada pertemuan di bulan Ramadan. Insya Allah itu saja barangkali bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ingat kita hidup di dunia sebentar. Kalau kemudian kita ini hanya mengikuti aturan manusia, kita akan lelah ketika di akhirat. Maka hendaknya segeralah kembali untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena standar benar dan salah itu adalah standar benar dan salahnya menurut yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini menggugah hati kita agar jangan beragama dengan perasaan dan akal kita, tapi beragamalah dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, benar datangnya dari Allah. Salah itu kesalahan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.